Teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Nah pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Nah teman-teman, semoga apa yang Miss Imas jelaskan bisa kalian pahami ya. Nah yuk kita sama-sama simpulkan materi kali ini. Nah kesimpulan untuk materi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung makanan dan kebiasaan olahraga serta gen atau keturunan dari orang tua. Jadi ketika kalian memiliki teman yang berbeda tingginya, berbeda berat badannya dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukur. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran SPDP. Gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerakan kepala
yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Ini ya gerakannya. Silakan dilihat gambarnya. Itu gerakan menoleh, mengangguk, dan menggelengkan kepala. Contoh gerakan tangan, yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Tuh lihat tangannya melambai, tangannya ke atas, merentang, dan mengangkat tangan. Contoh gerakan kaki, yaitu berjalan, berjinjit, dan jalan di tempat, dan meloncat. Itu ya gambarnya mengangkat, gerakan meloncat, dan gerakan melangkah. Nah, inilah contoh gerakan kuat dan lemah dalam tari. Jadi cara bersiun panjang, contohnya 4.238 ditambah 1.647. Nah, langkah pertamanya kita tulis dulu 4.238. Masing-masing nilai tempat dari 4.238 kita pisahkan. Contoh misalnya 8-nya di sini ada 8 satuan, kita taruh di tempat 8 satuan, 4 satuan, 8. Nah, sementara yang 3 ini adalah puluhan. Nah, 3 puluhan, berarti kita taruh di tempat puluhan, jadi 30. Oke. Kemudian ratusannya 2, kita pindahkan juga ke tempat ratusan 2 jadi 200. Kemudian ribuannya 4, jadi kita pindahkan ke tempat ribuan. Karena 4 ribuan, maka kita tulis 4.000. Nah, selanjutnya kita tulis 1647 di bawahnya. Nah, kemudian sama seperti yang di atas, kita taruh di masing-masing nilai tempat. 7 satuan, kita taruh di tempat satuan, 7. Kemudian 4 puluhan, kita taruh jadi 40 di situ. Sama, begitu juga dengan ratusan, 600-an, kita taruh jadi 600. 1 ribuan, kita taruh jadi di sini tempat ribuan juga, yaitu 1000. Nah, setelah itu kita tambahkan masing-masing dari nilai tempatnya tadi. Nah, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kemudian kita tambah 8 ditambah 7, itu 15, 30 tambah 40, 70, 200 tambah 600, jadi 800, 4000 tambah 1000, jadi 5000. Nah, masing-masing kita perhatikan, dari masing-masing nilai tempat ada yang lebih. Contohnya ini adalah 15. Nah, 15 ini lebih dari nilai tempatnya. Nah, karena 15 ini sudah bukan satuan lagi, tapi sudah ada puluhannya. Maka kita pisahkan. 15 itu ada puluhannya. Ya, ini kita tulis lagi 5.870-nya kita tulis karena ini sudah tidak ada penambahan nilai tempatnya sudah sesuai. Sementara 15 ini yang tadinya tempat satuan, karena setelah ditambah ada puluhannya, maka kita pisahkan. Nah, satunya di sini adalah 1 puluhan, maka kita tulis 10, kita pisahkan. Nah, ditambah, dan 5 di sini ada satuan, jadi ditambah 5. Oke. Nah, kemudian karena di sini ada puluhan dan satuan, maka puluhannya kita pindah ke puluhan, ke tempat puluhan. Saya tulis lagi 5.800, nah 70, nah dalam kurungnya kita pindah ke tempat puluhan, 70 ditambah, nah ini 10. Nah, jadi puluhan ditambah dengan puluhan. Nah, yang satuannya kita pisahkan sendiri. Nah, ditambah 5. Nah, jadi 5.000 ditambah 800, 70 tambah 10 yaitu 80. Nah, 80, kemudian ditambah 5, kita tulis lagi di sini. Nah,
Oke. Nah, jadi 5.000 tambah 800 tambah 80 tambah 5 itu adalah 5.885. 5.885. Nah, itu jadi 4.238 ditambah 1.647 sama dengan 5.885. Itu cara bersusun panjang. Nah, sekarang kita akan pelajari cara bersusun pendek. Nah, contoh 5.276 ditambah 3.927. Kita tulis 5.276-nya kita tulis. Kemudian kita taruh di bawahnya, kita tulis di bawahnya 3.927. Kemudian kita tambahkan ya. Satuan kita tambah dengan satuan. Di sini satuannya 6 ditambah dengan 7 satuan. 6 ditambah 7 yaitu 13. Nah, 13 itu terdiri dari 3 satuan dan 1 puluhan. Nah, 1 puluhannya sudah menempati tempat puluhan. Maka satunya ini kita pindahkan ke atas ke tempat puluhan. Nah, jadi puluhannya tadinya hanya 7 dan 2 bertambah 1. Jadi 1 puluhan ditambah 7 puluhan, kemudian ditambah 2 puluhan. 1 puluhan tambah 7 puluhan tambah 2 puluhan, yaitu 10. Nah, sama ternyata ini lebih juga. Nah, puluhannya di sini 0. Nah, sementara ratusan, satu ini 1 ratusan. Maka 1 ratusannya kita pindah ke tempat ratusan juga. Nah, sebelah kirinya. Maka ratusannya jadi bertambah 1. 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 9, 12. Nah, ternyata sama. 12 ini adalah 12 ratusan. Berarti ratusannya 2. Nah, satunya ini adalah sudah masuk ribuan. Maka 1 ribuannya kita pindah ke tempat ribuan. Nah, jadi ribuannya bertambah 1. 1 ribuan tambah 5 ribuan tambah 3 ribuan. Nah, maka 6 tambah 3 itu 9. Jadi 5.276 ditambah 3.927 jawabannya adalah 9.203.